Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, hari ini Ibu akan menjelaskan pembelajaran bahasa Sunda halaman 8. Ya, halaman 8. LKS. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak jangan lupa berdoa dulu ya. Baik, pertama Ibu di sini akan menjelaskan tentang rarangken. Rarangken itu adalah penambahan suku kata. Penambahan suku kata di dalam bahasa Indonesia juga ada. Contoh, makan. Kalau makan di depannya ditambahin kata di, itu menjadi dimakan. Ya, contoh itu. Jadi rarangken adalah penambahan suku kata di dalam kata. Misalnya kata makan tadi juga bisa ditambahin depannya me, jadi memakan. Kalau di dalam bahasa Sunda, penambahan suku kata atau imbuhan itu disebut rarangken. Ya, disebut rarangken. Nah, di sini kita akan mengenal rarangken di, ka, sama ti. Oke, yang pertama rarangken di. Rarangken di ini biasanya digunakan buat kata-kata di, ka, sama ti itu untuk kata yang tidak sengaja dilakukan. Misalnya di contoh di sini ada rarangken depan di. Ya, rarangken depan di nyaeta rarangken anu ngantet di hareupeun kecap dasarna ku kecap di. Yaitu rarangken kata depan yang dia berada di depan kata dasar. Contoh, dahar, ditambahin di depannya rarangken depan di. Nah, jadi di dahar. Yang kata dasarnya itu adalah dahar. Dahar itu makan, jadi dimakan. Ada lagi di minum, di. Tapi di sini bukan menunjukkan nama tempat. Ingat ya, bukan menunjukkan nama tempat. Tapi ini menunjukkan sebuah kegiatan. Ditulis berarti ada orang yang menulis. Diambil berarti ada orang yang mengambil. Dibawa, ya seperti itu. Bukan di Bandung. Kalau di Bandung itu menunjukkan sebuah tempat. Bukan ya. Itu bukan rarangken, itu misah kata di-nya. Kalau untuk kata pekerjaan, di-nya disambung nih. Di dahar, enggak ada spasi. Kalau untuk nama tempat dia pakai spasi karena dua kata yang berbeda. Oke, jadi rarangken di sini untuk kata di, rarangken kecap di itu hanya untuk kata pekerjaan, bukan nama tempat. Selanjutnya, rarangken hareup ka atau bahasa Indonesianya ter. Bahasa Indonesianya itu ter, rarangken depan ter. Contoh dalam kata dahar. Dahar itu makan. Jadi ter tambahin depannya termakan. Ya, jadi kadahar kalau bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesianya jadi termakan. Jadi sesuatu yang tidak sengaja. Misalnya ikan itu termakan kucing. Atau juga kata jatuh. Adik terjatuh dari kursi. Nah, berarti tidak sengaja. Selanjutnya, rarangken hareup ti, ini juga sama, tidak sengaja. Tikusruk contohnya. Tikusruk itu tersungkur. Berarti adik tersungkur misalnya ke meja. Jadi adik itu tidak sengaja tersungkur. Makanya dia menggunakan imbuhan ter. Tikusruk itu artinya tersungkur. Oke, itu untuk imbuhan. Ya, hanya 3. Nanti lebih banyak lagi imbuhan-imbuhan yang lain. Selanjutnya kita akan ke halaman 9 ya. LKS halaman 9. Di sini
Ada contoh kalimat. Pek teangan ku hidup kecap-kecap anu bisa make rarangken hareup di ka jeung ti. Nanti kalau sudah ketemu kata-katanya ditulis di sini 1 sampai 5. Contoh nih di dahar. Nanti misalnya ti kusruk. Terus ka tadi ka dahar. Ada lagi ka minum. Minum itu bahasa Sundanya apa? Cari di sini pakai bahasa Sunda. Buat kalimatnya. Contoh di sini kata di dahar, kue abdi di dahar kulancek. Ingat, kalau bikin kalimat harus SPOK. Ada subjek, predikat, sama objek. Yang terakhir keterangan. Ya. Selanjutnya di bawahnya ada sinonim. Sinonim itu kecap anu beda tapi mibanda harti anu jiga atawa sarua. Di handap aya sababaraha contoh sinonim dina kalimah. Berarti di sini dalam bahasa Indonesia sama ya dalam bahasa Sunda. Kalau sinonim itu adalah persamaan kata. Jadi meskipun kata yang berbeda tapi artinya sama. Contoh dalam bahasa Sunda, ayeuna sama dengan kiwari. Kiwari itu sekarang, ayeuna juga sekarang, masa kini sama aja ya. Ada lagi kata awewe, wanoja. Awewe itu perempuan, wanoja juga perempuan ya. Dan banyak lagi contohnya. Nah, untuk tugasnya nanti anak-anak cukup mencari 2 kata saja. Di sini ada contoh kata cager sama damang. Cager sama damang itu sama-sama sehat. Ya, katanya itu artinya sehat. Dibuat yang cager kalimatnya ayeuna mah abdi teh tos cager. Sekarang saya udah sembuh, udah sehat. Terus yang kata damangnya ayeuna mah abdi teh tos damang. Sekarang saya sudah sehat, sama saja. Nanti dicari anak-anak mau kata apa saja bebas di sini. Nomor 2 dan 3 ya. Dan dibuat kalimatnya ABAB. Jangan lupa kalimatnya menggunakan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Isi yang rapih ya. Nanti tulisannya ibu nilai yang siapa yang paling rapi. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.